Pak Dolo dan siapapun yang mengaku-ngaku cinta Maria, tapi otak mafia, dengar ya. Sampai kapanpun kami Protestan akan setia menyatakan barang. Halo guys, ini ada berita lucu nih guys. Pendeta Benyamin Anaote dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama Katolik di Sumba. Kenapa saya katakan ini lucu, saudara? Bukan karena editor beritanya atau karena siapa yang memberitakan, tapi karena isi beritanya ini, saudara. Jadi ada orang Katolik tersinggung dengan sebuah video pendek dari seorang pendeta yang memberikan edukasi iman kepada orang Kristen terkait dengan Bunda Maria. Untuk jelasnya, mari kita dengarkan videonya. Bunda Maria itu penting dalam sejarah, seperti ada Abraham, Daniel, Daud, dan Yunus, dan Ayub. Tidak ada bedanya. Ya, mereka penting, tetapi tidak untuk disembah. Apalagi sampai bikinkan patung untuk Bunda Maria, bakar lilin di situ, berdoa minta pertolongan dari Bunda Maria. Itu penyembahan berhala. Kenapa Anda sudah menggeser posisi sentral Yesus dalam hati Anda? Yesus tidak pernah mengajarkan dalam nama Bunda Maria akan sehat, akan sembuh, akan baik-baik hidupmu, tetapi dalam nama Allah Tritunggal. Ya, jadi stop mentuhankan Bunda Maria. Nah, itu videonya. Jadi jelas di video itu pendeta Benyamin sekedar menyatakan bahwa Bunda Maria hanya memiliki peran historis setara dengan tokoh-tokoh Alkitab lain seperti Abraham, Daniel, Daud, Yunus, dan Ayub dan sebagainya. Dengan sangat baik dan benar, dia memperingatkan penontonnya supaya jangan melakukan praktik-praktik yang tidak diajarkan Alkitab. Dia dengan benar menegaskan bahwa menghormati atau berdoa kepada Bunda Maria adalah bentuk penyembahan berhala yang menggeser posisi sentral Yesus dalam hati. Dan itu benar. Tidak ada yang salah dengan itu. Dan kalau memang orang Katolik tidak menyembah Maria, kan harusnya orang Katolik setuju kan? Nggak tersinggung. Masa melapor? Kan kalian hanya menghormati bukan menyembah. Dia bilang jangan menyembah berhala, jangan menyembah Maria. Pertanyaannya, apakah kalian menyembah Maria? Kan tidak. Masa tersinggung? Pendeta Benyamin itu juga menegaskan bahwa tokoh-tokoh selain Yesus, mereka penting, tapi tidak untuk disembah. Nah pertanyaannya, apakah kalian menyembah Maria? Kan tidak. Ya, kalau dibuatkan patung, dibakar lilin, lalu berdoa minta pertolongan, itu hanya penghormatan, ya sudah. Ya, bukan penyembahan kan? Kan yang dilarang oleh pendeta Benyamin, yang dibilang jangan lakukan adalah penyembahan. Nah, kalau kami Protestan melihat memang itu sebagai penyembahan berhala, karena sudah menggeser posisi sentral Yesus dalam praktik ritual. Dan ya, bagi saya itu benar dari sisi Protestan. Itu 100% benar. Apa yang salah dengan pernyataan itu? Kalaupun kalian Katolik merasa itu tidak kalian lakukan, ya kenapa kalian tersinggung? Kalau praktek-praktek itu hanya sekedar penghormatan, bukan penyembahan, ya sudah kan, bilang aja, ini penghormatan, bukan penyembahan. Tapi kenapa kalian tersinggung? Lebih jauh lagi, Pendeta Benyamin itu menegaskan bahwa keselamatan itu nggak akan diperoleh jika seseorang berdoa kepada Bunda Maria. Yesus tidak pernah mengajarkan dalam nama Bunda Maria orang akan sembuh atau selamat. Itu benar kan? Nah, keselamatan hanya ada memang dalam nama Allah Tritunggal. Ya, kalau dibilang stop menyembah Bunda Maria, kecuali Tuhan Yesus, dan memang kalian nggak melakukan itu, kalian bilang kami nggak menyembah Maria. Ya sudah, aminkan kan itu. Itu 100% benar kan? Orang Katolik jawab saya ya. Apakah itu salah? Tidak kan? Kita memang nggak diselamatkan oleh Bunda Maria. Kita diselamatkan oleh Yesus kan? Yesus satu-satunya juru selamat kan? Setuju nggak? Atau saya mau tanya, apakah kalian menyembah Maria? Apakah kalian diselamatkan oleh Maria? Apakah kalian menyembah berhala? Jawabannya kan tidak kan? Terus kenapa kalian marah? Lucu kan saudara? Dari sisi Katolik, itu sebenarnya nggak salah apa yang dibilang dia oleh Benyamin itu nggak salah. Malah itu harus diaminkan sebenarnya. Apalagi dari sisi Protestan. Dari sisi Protestan, apa yang pendeta Benyamin sampaikan adalah sebuah kebenaran dalam pandangan iman Protestan sepanjang sejarah. Orang Protestan dimanapun di seluruh dunia, termasuk saya sendiri meyakini bahwa seseorang yang berdoa
berkomunikasi, berdevosi, atau sebagainya kepada sosok yang bukan Allah, itu adalah bentuk penyembahan berhala. Lucu, saudara. Mereka melaporkan satu orang yang menyatakan kebenaran iman yang diyakini oleh seluruh Protestan di dunia. Kenapa kau tidak laporkan saja semua pendeta Protestan di dunia? Karena setiap pendeta Protestan di dunia yang share otaknya, jika ditanya apakah berdoa kepada Bunda Maria merupakan bentuk penyembahan berhala, itu pasti akan jawab iya. Itu penyembahan berhala menurut kami Protestan. Karena berdoa di dalamnya mengandung kata-kata pujian dan kata-kata permohonan, yang mana kita tahu salah satu cara untuk menyembah adalah dengan memberikan kata-kata pujian yang transendental. Kata-kata pujian yang transendental maksudnya kata-kata yang disusun sedemikian rupa, diucapkan dalam bentuk doa ritual, dan diarahkan kepada sosok yang tidak terlihat, tapi dipercaya sosok itu mendengar kata-kata pujian itu. Itu merupakan bentuk penyembahan, dan itu bukan sekedar penghormatan. Ya, berbeda kalau saya memuji teman saya karena dia berbuat baik kepada saya. Saya tidak menyembah dia karena selain dia tidak transenden, saya bisa melihat dan menyentuh dia. Saya juga ketika memuji dia, tidak memuji dia dalam bentuk kata-kata pujian yang ritualis. Tidak pasang lilin, tidak berlutut, tidak bikin tanda salib, dan sebagainya. Tidak menggunakan susunan kalimat-kalimat yang baku yang diulang-ulang. Tapi coba lihat bagaimana orang Katolik memperlakukan Bunda Maria. Lebih tepatnya patung Bunda Maria. Ya, sifatnya transenden. Maria tidak hadir secara fisik manusia, tapi hanya ada patung di sana. Maria tidak bisa mendengar, dan intinya Maria bukan Allah. Tidak maha hadir. Tapi mereka pasang lilin, mereka berlutut, mereka bikin tanda salib, mereka menaikkan kata-kata pujian dan permohonan. Ya, menurut mereka itu bukan penyembahan. Oke kalau begitu. Lantas kenapa kalian tersinggung? Itu penghormatan kan? Oke, menurut kalian itu sah penghormatan. Meskipun menurut kami itu adalah bukan penghormatan. Seperti itu namanya penyembahan berhala. Bisakah kalian menghormati kepercayaan kami? Harusnya kalian itu hanya memberikan klarifikasi. Ya, jawab argumen dengan argumen, luruskan. Masa melapor polisi nggak punya argumen ya? Saudara-saudara, ketika kami dalam Protestan tidak memperlakukan Bunda Maria sebagaimana Roma Katolik memperlakukannya, pasang lilin, sujud cium patung, berdoa di hadapan Maria, semua itu bukan bentuk tidak menghormati kepercayaan agama Katolik. Tidak. Ketika kami menolak melakukan seperti yang dilakukan oleh Roma Katolik dan meyakini seperti yang diyakini oleh Roma Katolik, ya, atau bahkan kami menganggap hal yang mereka lakukan sebagai penyembahan berhala, itu adalah kepercayaan internal kami yang kami yakini sebagai kebenaran. Sama dengan kepercayaan Katolik bahwa Protestan adalah agama yang dikutuk oleh mereka. Menurut Roma Katolik, sesuai kepercayaan mereka ya dalam Konsili Trente, dalam dokumen mereka sendiri, meyakini bahwa orang yang percaya Alkitab sebagai otoritas tertinggi bagi gereja, sebagaimana yang kami yakini dalam iman Protestan kami, adalah terkutuk, anatema. Anatema artinya masuk neraka. Itu kepercayaan internal orang Katolik. Dan kenapa? Apakah itu membuat kami Protestan hancur? Tidak kan? Ya, begitupun dengan semua agama lain. Menurut Islam, Yesus bukan Tuhan. Apakah itu sangat merusak bagi kami? Itu kan kepercayaan kalian. Ya, mereka pun menyerukan itu siang malam di dalam ibadah-ibadah mereka, dalam kitab mereka, dalam dakwah-dakwah mereka. Dan kami nggak bisa menganggap itu sebagai penghinaan, sebagai penistaan. Itu kepercayaan mereka. Begitupun sebaliknya, menurut kami, tidak ada nabi setelah Yesus. Nabi setelah Yesus adalah nabi palsu. Ya, apakah kalau kami meyakini seperti itu, kami menghina Islam? Itu kepercayaan iman internal kami. Apakah kalau saya percaya Yesus Tuhan dan saya menyatakan dalam video bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak ada nabi ya setelah Yesus? Tidak ada. Kalau ada nabi setelah Yesus, maka nabi itu adalah nabi palsu. Apakah berarti saya tidak menghormati agama lain? Saya juga percaya bahwa hanya Allah yang bisa mendengar doa secara transenden, karena hanya Allah yang maha hadir. Orang yang berdoa atau menjadikan yang bukan Allah sebagai perantara doa adalah penyembah berhala. Apakah saya menghina orang Katolik kalau saya meyakini seperti itu? Tentu tidak.
Karena itu adalah kepercayaan yang sah dalam iman Kristen. Kecuali seperti Patrice Allegro yang mengatakan bahwa Protestan lebih berbahaya daripada Islam intoleran. Itu bukan kepercayaan Katolik. Itu adalah asumsi pribadi Romo Allegro. Tidak ada dokumen resmi yang mengatakan Protestan lebih berbahaya daripada Islam intoleran di Indonesia. Patrice Allegro mengatakan demikian, itu tepat untuk dikatakan tidak menghormati. Dan itu bisa dilaporkan sebenarnya, tapi kami nggak melaporkan, karena kami nggak sumbu pendek. Ya gini ya Pak Dola, ya Bapak yang melapor ini kan namanya Pak Robert Syukur Dola katanya. Bapak bilang bahwa Bapak mengadukan penistaan terhadap agama Katolik sebagai langkah cegah agar keresahan publik tidak berubah menjadi tindakan intoleran yang kian masif. Maksud Bapak apa? Maksud Bapak, kalau warga Katolik bisa marah dan kembali menjadi seperti zaman reformasi, bantai orang Protestan, begitukah? Wah, bengis bener ya kalau bener begitu. Beda dengan Protestan. Diserang siang malam, satu hari 50 video. Patrice Allegro, Romo, seorang klerus, menghina Protestan. Kami Protestan santai-santai aja. Gak ada pihak kami yang melapor, santai aja kok. Kami Protestan selalu siap untuk berdebat, bertukar argumen. Kami siap untuk saling kritik, ya. Ya, Katolik kan nggak bisa begitu. Katolik mana berani mereka debat sama kami. Kami Protestan tidak melapor. Kami tanggapi argumen dengan argumen. Meskipun hinaan Patrice Allegro isinya 100% fitnah dan strawman, kami tidak merasa tersinggung sampai harus melapor. Santai aja. Beda dengan kalian kan sekarang terbukti. Kalian melapor, ya. Nah, saya juga heran ya. Orang Katolik ini ya, kalau Yesus dihina-hina, kalian diam baik. Tapi saat dibilang berdoa lewat Maria adalah penyembahan berhala, kalian langsung kebakaran jenggot. Bener-bener gak ada kasih kalian ini. Kalau mengasihi Maria membuat kalian mudah membenci orang lain, kalian harus perhatikan hati kalian, saudara-saudara. Karena setahu saya, memang hanya penyembah berhala yang akan membenci sesama manusia demi sesembahan yang disembahnya. Lihat saja para penyembah nabi palsu. Demi nama dan ajaran nabi palsu mereka, mereka membenci sekali orang-orang yang berbeda dengan mereka. Bahkan rela-rela jadi teroris untuk membunuh orang lain demi nama nabi mereka, demi ajaran nabi mereka. Kalau kalian sebegitu cintanya sama Bunda Maria sampai kalian harus membenci orang lain hanya karena dia belum mengerti seperti yang kalian mengerti, kalian memang bisa disebut sebagai penyembah berhala. Karena pengikut Yesus itu pasti punya kasih, punya rasa saling mengampuni. Ya, Pak Dola, kalau memang Anda mengasihi Maria, Anda harusnya tahu apa yang Maria kehendaki ketika orang mungkin menghina Maria. Apakah melaporkan dia ke polisi, masuk penjara, pekerjaan dan keluarganya terbengkalai, hidupnya hancur, atau Anda semperin dia, ajak dia diskusi, ya bahkan mungkin kasih dia sembako, jelaskan letak kesalahannya di mana, tunjukkan kasih sayang Anda kepada dia sebagai Anda yang orang yang merasa diserang ketika Anda sering mempraktikkan apa yang diserang oleh pendeta Benyamin itu. Anda berdoa kepada Maria. Anda tunjukkan bahwa pendeta Benyamin salah bersikap seperti itu. Dengan cara begitu, berbuat baik begitu. Yesus aja waktu disalib, ketika dihina, dicaci maki, dibunuh oleh mereka, dia berteriak, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, bukan Bapa, ini mereka, hukumlah mereka. Tidak. Yesus, anak darah Maria, anak kandung Maria, meminta orang yang menjahati dia diampuni oleh Bapa. Anda ngaku-ngaku anak Maria, entah anak dari mana juga, tapi Anda tidak mengikuti teladan anak darah Maria, yaitu Yesus. Kalau mau ditanya apakah Maria setuju dengan sikap Anda melapor polisi, saya yakin Maria akan jawab, saya tidak setuju. Saya tidak punya ajaran seperti Pak Dola ini yang melapor-lapor begini. Kasih pengampunan itu lebih utama. Anda mengaku anak Maria. Anak Maria seperti Anda Pak Dola? Bukan. Anda bukan anak Maria Pak Dola. Ya.
Pak Dolo dan siapapun yang mengaku-ngaku cinta Maria, tapi otak mafia, dengar ya. Sampai kapanpun kami Protestan akan setia menyatakan barang siapa menjadikan yang bukan Allah sebagai perantara doa kepada Allah, pasang lilin, menaikkan pujian dan doa kepada sosok tersebut, percaya bahwa dia bisa mendengar doa dan pujian secara langsung dan bisa menyampaikan kepada Allah demi kita. Orang itu sedang menyembah berhala dan bahkan tidak mengenal Allah. Itu keyakinan agama resmi di Indonesia, keyakinan agama Kristen Protestan. Solus Christus, tidak ada perantara kepada Allah Bapa selain Allah Anak, dan tidak ada perantara kepada Allah Anak selain Roh Kudus yang sudah tinggal dan diam di dalam hidup orang-orang percaya. Ya, ketika Roh Kudus hadir, Roh Kudus ini pribadi ketiga Allah Tritunggal, pribadi, sosok yang lebih tinggi dari malaikat. Ketika dia sudah hadir dalam hidup kita, menaungi kita nggak butuh perantara lagi. Nggak butuh. Ya. Sekian video saya. Tuhan memberkati.